Oh, jadi sebenarnya ini buka puasa pakai Indomie, guys. Iya, bener banget. Indominya warkop lagi. Warkop. Kali ini kan rasa mie itu sama ya di mana-mana. Ada nggak kalian tuh warmindo langganan kalau udah dimasakin dia tuh enak banget. Mie kalau di puncak lagi. Udah jahat. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti. Gue Pipi. Aku lagi. Istri saya, guys. Iya. Jadi konten kali ini kita santai aja. Betul. Ya. Sambil makan Indomie karena tiba-tiba kita BM Indomie. Iya, buat buka puasa. Gue juga seumur-umur Ramadan ini belum pernah buka puasa pakai Indomie. Sama, gue juga belum pernah. Gue juga belum. Oh, Jadi sebenarnya ini buka puasa pakai Indomie, guys. Iya, Iya. bener banget. Indominya warkop lagi. Warkop. Kayak si apa kuah-kuah yang udah bekas Iya. mie yang dari kapan tahu kan? Iya. Itu emang nikmat Itu banget. enak banget. Nikmat banget. Jadi kita udah nemu warmindonya. Iya, Udah ada di warmindonya belakang. ada di belakang. Langsung aja kita bikin dulu Indominya, ntar lanjut lagi kalau udah Berarti ada. ini pesennya pesen warmindonya lu kan ya, Bib? Hobi Iya. Palem Gambreng yuk. Kita nggak pernah hobi Palem Gambreng loh. Ayo berempat. Ya Allah. Kalau aku kamu ya. Oh. Kita berempat. Hobi Palayung Gambreng. Hobi Palem Gambreng. Jepang ya, Jepang. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Sekali apa sekali? Sekali aja. Oh, sekali aja. Ujung-ujungnya gua nih yang Ada. Kalau bimbul mie goreng nih. Kalau mie goreng si Bim, gak asik banget. Gue nggak suka kuah. Demi Mie. sih. Boleh nggak gue seruput dulu punya gue? Boleh dong. Ada kok rasa cabenya. Oh, ada rasa cabenya guys. Emang enak guys. Gila guys. Enak banget. Gue suka banget mie yang teksturnya tuh kayak gini, guys. Enak banget ya. Oh, jangan lupa Enggak, ini ya. Mama Twitter. Istri. Jadi enggak ini. Salah gue. Ini ya, jadi istrinya kan lagi nonton misalkan tuh lagi nonton film di Di bawah. Twitter. Terus misalnya Destiny kalau nonton Netflix atau apa, dia matiin lampu, Bim. Si istrinya. Ya. Terus di rumahnya pakai CCTV. Heeh. Terus misalkan Arvel ngecek di CCTV. Heeh. Sayang, itu di belakang kamu apa? Takut nih. Sayang, itu di belakang kamu apa? Langsung lu nyalain dong lampu. Langsung lah Desi ngecek CCTV. Ternyata ada yang ini lewat di belakang sebegini, Mas. Oh, horor. Horor. Oh, gue pikir Ini udah kelihatan. istrinya Apa, cewek? selingkuh anjir. Enggak, cewek. Gue pikir juga tentang selingkuhan. CCTV-nya bisa ngomong gitu. Kali ini kan rasa mie itu sama ya di mana-mana. Ada nggak kalian tuh warmindo langganan kalau udah dimasakin dia tuh enak banget. Di ini, di kampus gue dulu pas tempat gue nongkrong. Mie kalau di puncak lagi. Iya sih. Enak. Ini dah, gue bingung dah. Kita tuh lagi FYP kenapa sih di TikTok? Jadi gini, setelah gue pelajari, kan banyak banget tuh yang kayak, Kak, kalian kenapa? Kalian nggak apa kan gitu-gitu. Jadi setelah gue pelajari Gak adalah apa-apa. Apanya? sebenarnya di TikTok lagi FYP dua pengacara mulu, tapi bukan kita yang bikin. Jadi teman-teman Oh. online kita tuh yang bikin. Foto kita digabung-gabungin, pakai lagu sedih, tapi mereka tuh mau mengungkapkan terima kasih sudah menemani mereka makan. Cuma orang nangkepnya gara-gara captionnya menemani kita Mau bubar. mau bubar. Ngerti gak sih lo kayak yang makasih ya selama ini udah menemani kita makan gitu loh. Karena Nah. pikir pada mau bubar. Nangkapnya malah video perpisahan gitu ya. Soalnya sampai saudara gue juga ngirim link. Ada yang DM gue juga sih emang. Kak, kenapa sih dua pengacara FYP aku mulu? Gue pikir tuh FYP viral apa gitu ya. Kalian kelak nanti kalau punya anak, mau perempuan mau laki-laki, gimana cara ngejaganya? Dengan sekarang perkembangan yang gila loh, bocah itu udah horor-horor. Si Age ya? Ya, lu bayangin dia 15 tahun kan? Sama berapa tahun? 15 tahun udah week anjing. Horor banget, menurut gue tuh horor banget. Pacarannya baru sebulan. Sebulan tuh 5 kali week. Apa yang gue bacain? Udah cewek Japs. Umur 15 tahun terus dia fitnah Mantannya. Terus dia fit. pernah
diperkosa padahal enggak. Kan dia Bang, sana bang. kan dia katanya nangis waktu chat dia mau dibuka. Oh iya iya. Takut itu ketahuan ya. Iya. Gimana? Kan ini pertanyaan gue kan kalian coba nih. Gimana Gue kan? pas banget ya. Semalam gue nonton film Dua Garis Biru. Oke. Pas Oh banget. iya iya iya. Semalam. Nonton yang kesekian kali sih, karena gue bingung kan kok. Di Netflix kadang gue suka nonton yang udah gue tonton. Terus? Kan yang jadi bapaknya tuh kan si ini. Siapa tuh yang tetangga masa gitu. Kan kalau dia acting itu kan dalam banget kan. Iya. Gue tuh suka masuk ke dalam perannya dia gitu. Oke. Nah, dia itu kesel banget pas dia punya anak cewek Iya. masih SMA, dihamilin sama anak orang gitu. Iya. Gue kayak di situ, gue nonton tuh sambil kayak, ya gue jadi lu juga bahkan udah gue tonjok tanpa gue mikir-mikir yang lain. Lu bayangin aja anjir, maksudnya gue langsung ngebayangin prosesnya, paham gak sih? Iya. Lu masuk ke rumah gua, lu Iya, masuk iya, ke iya, kamar iya, anak iya. gua. Apa? Iya intinya Ya, gitu lah itu. ya. Lu wik sama anak gua, anjir gua sih nauzubillah min zalik ya. Ya. Mungkin kalau gue di posisi dia udah lebih dari sekedar gue jambak doang. Maksudnya, tapi gue juga mikir cara ngejaganya. Gue sampai mikir, ntar gue kalau punya anak cewek, ngejaganya gimana ya? Tapi kalau yang gue, karena zaman sekarang ya benar-benar udah terbuka aja. Ya. Kayak udah sama-sama tahu gitu. Kayak Gading yang pernah ditanyain kan, gimana ntar nih si Gempi kalau misal yang di ini Kalau udah gede gitu. kalau udah gede. Terus? Yang si Gempi izin Pak mau ke Bali sama teman-teman. Enggak, Bapak ikut kata dia gitu. Iya, iya. Gue tahu nih ini cowok nih gitu. Oh iya. Iya, Desa juga ngomong gitu. Iya kan? Kayak gue tahu isi kepala lo gitu. Iya, gitu. Karena apa ya, guys? Ya udah melekat tuh budaya-budaya budaya-budaya yang agak sekulerisme gitu. Menurut gua tapi sekarang tuh cara menjaganya udah bukan dengan dikekang. Ya benar. Tapi kita ikut berteman sama anak. Kayak Gading sama Gempi, kayak deket banget gitu. Ngerti gak sih? Yang kayak gitu. Gue sih lebih ke Gua dong. menjaga lingkungan. Gimana nih? Susah, guys. Soalnya yang gue lihat nih dari beberapa teman gue yang udah punya anak tapi umurnya belum tua banget, tapi anaknya udah lumayan gede-gede, itu dia temenan sama anaknya. Jadi misalnya anaknya kepo sama klub, pengen ke klub, bapak ikut, bapaknya ikut. Pokoknya mereka kayak temenan gitu. Misalnya anaknya nge-vape, pengen nge-vape, ya udah bapaknya juga nge-vape kan, ya disuruh cobain lo cobain gitu, ngerti gak sih? Jadi kemungkinan buat si anaknya ini buat diem-diem kepo sendiri dan ngelakuin sendiri dan salah itu kayak kecil kemungkinannya gitu loh. Kadang kan menurut gua anak itu makin penasaran kita deh, makin dikekang makin penasaran, Makin dilarang makin pengen. kan. Jadi beberapa yang gue liat kayak gitu, yang kayak Keanu itu, yang anaknya temen gue itu kan dia kayak, papa lagi apa? Jadi gini pak, tapi emang pas kalau nongkrong teman-teman bapaknya tuh jadi deket banget sama Keanu. Si Keanu ini pun anaknya tuh yang kayak ke teman-teman bapaknya tuh kayak temen aja gitu, tapi masih tahu sopan santun. Paham. Gitu sih. Coba lu sebagai anak, lu mengutarakan perasaan lu sebagai anak yang dikekang. Oke. Gue mengutarakan perasaan gue sebagai anak yang tidak pernah dikekang. Oke. Kita Nah, dua iya nggak versi sih? ya. Ya, kalau lu Bim, tipe yang Dikekang gue dulu. dikekang, Marza? Enggak sama kali. Nah, coba. Ini berarti tim yang tidak dikekang ya? Kalau Lu, gua, coba. gimana ya? Bawaannya tuh gue kalau melakukan apapun tuh gue salah, paham nggak? Di sisi mata orang tua gue tuh kayak, misalkan gue mau pulang lewat dari maghrib, mereka tuh pikiran gue tuh udah kemana-mana. Terus mikirnya tuh kayak misalkan contoh, anak gua nih. iya, misal gue ngerokok, gue apa gitu, kayak permainan gue tuh kayak sampai ke situ deh. Padahal nyentuh aja tuh gue nggak pernah gitu. Karena alhamdulillahnya gue berteman dengan orang-orang yang positif juga. Iya. Nah, gue nggak tahu ya kalau misalkan tiba-tiba dulu gue Temenannya misalkan sama temen orang sama yang, negatif. ya mungkin gue bakal ke bawah juga gitu kan. Tapi karena gue temen sama yang positif, jadi ya gue bawa positif. Cuman orang tua gue tuh nggak percaya banget sama gue, terutama bokap gue. Misalkan contoh kayak misalkan gue mau liburan ke Lampung, mau liburan ke Singapura waktu zaman kuliah, itu gue izinnya 1 tahun sebelum hari H. Buset, lama amat. Sumpah, misalnya teman-teman gue udah ada angin nih, kita liburan nih kesini ya, baru ngomong, ayolah gitu kan. Itu gue udah kasih aba-aba ke bokap nyokap gue. Itu tuh bener-bener 1 tahun anjir gue dapet izinnya. Itu pun kayak Harus ada temen yang izinin dulu. iya, harus nangis-nangis Bombay dulu. Kalau gua tipe Vivi tapi guanya ngelawan, paham nggak? Gua dikekang juga. Emak gua sampai berurat-urat ngomong sama gua. Tapi ya maksud gua Laki-laki. laki-laki usia segitu
ya udah sesuka hatinya aja. Iya. Emak gua mau ngomong ABCD, nah tinggal Berbuih pun. tinggal gua sampai kena tulahnya aja, udah akhirnya sadar sendiri. Nah makan, tapi ya tetap aja ya, gue mikirnya kalau ntar gue punya anak cowok, gue nggak mau anak gue kena tulahnya duluan. Tapi gue bersyukur nyokap gue itu orangnya percaya banget sama gue. Jadi yang cover gue tuh nyokap gue. Misalkan nih bokap gue belum balik, nyokap gue tuh udah nelfonin gue, buruan di mana nak? Nah, kalau misalnya bokap gue nelfon suka nelfon ya. Nah, bokap gue nelfon nyokap gue, anaknya udah pulang belum gitu kan? Kalau misalkan gue belum di rumah nggak akan diangkat. Oh, jadi nggak mau bohong juga. Gak mau bohong juga, jadi benar-benar nggak diangkat teleponnya sama dia. Baru dia nyokap Vivi baru nelfon Vivi, gue ada di masa-masa itu. Iya. Tapi gue sempat berpikir ya, bapak gue itu kan pisah ya, gue tinggal sama gue. Gue sempat berpikir, maksud gue kalau misalnya kalau kayak lu kan, lu bingung nih mau ngapain, lu masih bisa ketemu bapak emak lu gitu. Kalau gue ketemu emak gue doang gitu, terus atau enggak emak gue sibuk kerja, gue larinya kemana? Ke temen. Jadi gue nyamannya sama temennya ada yang negatif, ada yang positif. Jadi apa-apa gue lebih dengerin temen daripada orang tua gitu. Tapi ujung-ujungnya jadi kesortir sih temennya dia ya. Iya. Sekarang ya yang loyal aja gitu. Nah jadi gue berpikir kalau gue kan punya anak, gue nggak mau ngekang anak gue kayak orang tua gue kekang. Tapi gue nggak paham sih kenapa bokap nyokap gue dulu ngekang gue, paham kan? Karena anak tunggal lu. Karena gue sendiri. Pertama itu gue perempuan. Kayak ya gue paham, gue ngerti gitu. Iya gitu. Cuman gue nggak, ya mungkin ngajak anak gue nanti menjadi teman gue gitu. Nah kalau dari sisi kalian nanti dikekang, kalau gue nggak dikekang, karena gue nggak dikekang, gue jadi nggak ada perasaan mau. Iya, perasaan penasaran tuh nggak ada di gue. Gue dikekang, gue nggak dikekang ya. Gue dari SMP udah ngekos loh ya. Bisa kurang liar apa sih pergaulan gue, ngerti nggak lo? Gue ngekos di Bandung, Dut. Buset. Ya kan, habis itu gue SMA balik lagi ke orang tua, kuliah gue bener-bener sendirian di sini, istilahnya. Dan gue nggak pernah kayak dicek lagi, maksudnya dicek udah di mana, misalnya lagi apa? Udah di rumah, sama siapa gitu, nggak pernah Dut. Maksudnya nelfon ya seadanya aja gitu loh. Jadinya akhirnya apa, gue kayak lebih nggak tahu ya, mungkin ini tergantung orang. Tapi kalau di gue tuh jadi kayak gini, oh gue kan nggak dikekang, berarti gue yang harus bisa jaga diri, ngerti nggak lo? Jadi gue yang membatasi itu gitu loh. Sebenarnya kan bisa aja nih gue setiap hari gue di apartemen sendirian, bisa nih gue nyobain semua hal. Rokok bisa, apa bisa. Tapi itu nggak gue lakukan karena gue lebih kayak, oh gue harus jaga diri gue, gitu, ngerti nggak sih? Mungkin kalau cewek masih ada pikiran itu, menurut gue ya. Kalau cowok kan. Nah kalau cowok Rada ekstrim. Tapi balik lagi tergantung orangnya sih guys. Nih tergantung orang, tergantung background keluarga, tergantung kondisi, tergantung lingkungan. Benar-benar banyak sih. Jadi ntar kalau misalnya gue punya anak, mungkin ini menurut gue mungkin gak mungkin ya. Maksudnya lebih kayak gue ada pikiran kalau anak gue cewek, gue gak kekang. Tapi kayak gue bakalan main-main itu deh, ala-ala spy gitu deh. Misalnya nih hari pertama anak gue tanya, Cie mau jalan sama siapa? Misalnya gue kayak gitu. Ini nih sama temen aku misalnya Aldo, oh gitu. Hari pertama nih gue, Aldo kan namanya orang kan kalau ketemu orang tuanya temennya kan pasti kayak iya sopan gitu kan. Hari pertama ya ketemu terus cabut, kayak gue ikutin. Terus gue lihat ini anak kalau nggak ada orang tuanya kayak apa nih kelakuannya. Terus kalau misalnya udah biasa-biasa aja mungkin gue percaya, akhirnya ya udah deh kalau hari kedua dia mau jalan lagi gitu deh. Kayaknya itu agak nggak mungkin gue lakuin, tapi kayak lebih mungkin gue lakuin sih. Gue ikutin dulu, anjir lu mau ngapain sama anak gue. Lalu Za, kalau gue kalau nggak dikekang nih ya? Enggak, tapi kayak nyokap gue tuh, gue nyobain semua sama nyokap gue. Jadi kayak waktu SMP, bokap gue kan ngerokok, sini gitu, mau nyobain nggak? Jadi gue pertama nyobain rokok sama bokap gue. Suka nggak? Enggak enak. Oh ya udah, jadi tahu nih rokok rasanya kayak gini. Jadi gue nggak nyobain sama teman-teman gue kayak gitu. Karena kalau sama teman-teman tuh lebih kayak didoktrin gak sih sama temen. Karena kalau teman-teman yang nggak bagus, keren lu. Iya, coba bikin dong bulat-bulat. Cuman nggak yang kayak nggak sebebas itu, maksudnya gue nginep tuh susah. Oh iya, kalau nginep tuh pasti yang kayak di rumah siapa, harus kenal banget orang tuanya. Gitu. Dulu gue juga gini, maksudnya tadi itu kan ada yang bilang lu ya, yang tergantung orangnya juga. Gue alhamdulillah dulu senakal-nakalnya gue tahu batasan sih tanpa emak gue ngasih tahu. Ya kayak misalnya nih, gue di lingkungan pernah yang hampir tiap minggu, tiap malam minggu. Tapi lo enggak. Ya paling mentok-mentok. Nih kayak misalnya ada batasan. Jadi gue pernah nyobain juga tuh. Ada batasnya. Kayak misalnya gue
ah yaudahlah gue ini aja gitu. Tapi gue ngeliat temen-temen gue misalnya Lebih atas lagi gitu ya. ada yang sampai Enggak, gue nggak mau ngubas, gitu. oh gue gak bakal sampai situ. Berarti Ya udah. kita tahu diri, ngerem. Untungnya ya tergantung anaknya juga sih ya. Sama ini sih menurut gue marahin anak itu perlu. Lo nggak pernah Tapi pernah gue, justru karena gue pernah dimarahin, jadinya walaupun gue dibebasin, tapi gue tetap diisi ilmu, ngerti nggak? Misalnya gue mau nginep, nanti dimarahinnya tuh bukan kayak ngapain kamu nginep, nggak gitu, tapi kayak nginep ya nggak punya rumah sendiri aja, gitu. yang sindir-sindir. Jadinya kayak nyelkit gitu. Akhirnya gue nggak mau nginep. Terus kayak misalnya gue minjem baju wifi gitu ya. Kenapa kamu nggak punya baju? Emang mau nanti kalau suaminya dipinjem-pinjem gitu-gitu, ngerti nggak sih? Gitu tadi gitu-gituin. Tapi lo ada ini nggak kayak trauma-trauma masa kecil nih? Gak ada lagi. Gak ada lagi gue juga. Contoh? Kayak apa yang bikin lo trigger gitu, misalnya kayak Oh ada. Gue bukan trauma sih, tapi lebih kayak gue udah mulai mahamin bokap gue. Jadi bokap gue tuh tipe orang yang kalau ngomong tuh harus ada datanya. Ngerti gak sih? Dia banget. Iya, gue banget bener lagi. Misalnya nih gini nih, mobil lo rusak, gitu ya. Tapi lo belum tahu kan kenapa. Jadi lebih baik lo tuh cari tahu dulu mobil lo rusak kenapa, baru lo ngomong ke bokap gue, ngerti gak sih? Kayak yang pas ditelepon, kenapa mobilnya rusak? Iya pak, ini tadi mesin engine-nya nyala, bla bla bla. Terus kenapa nyalanya? Gak tahu. Bokap gue paling gak suka kata nggak tahu. Gitu. Misalnya nih gue butuh, gue mau bawa mobil gue ke bengkel. Gue harus tahu dulu apa aja yang diganti, estimasinya berapa. Jadi gue harus tahu datanya dulu semuanya. baru ngomong. Pak, mobil aku mau masuk bengkel ya, rusaknya ini, perkiraannya gini, nanti yang diganti ini. Oh iya gitu. Tapi karena kayak gitu gue jadi mandiri. Jadinya gue apa-apa bisa gue urus dulu. Jadi lu cari tahu. Iya, gue cari tahu dulu, Bim. Karena kalau enggak gue kena marah. Gak tahu. Apa-apa gak tahu. Terus dimatiin anjir. Iya. Paling gak suka Kalau dia. dia tuh gue nggak apa? Tiap bangun kaget. Oh iya. Siapa? Oh, lu. Iya. Tiap bangun kaget. Gue tuh trauma dulu hidup sama mama gue. Kayak gue pernah cerita dah. Tiap bangun gini. Iya. Oh iya. Iya. Gue tuh trauma. Gue tuh kaget banget, terus gue kenapa sih? Emang ada apa gitu? Ngerti nggak? Enggak, gue tuh kayak gue pernah cerita dah. Iya, yang lu dibangunin emak lu kerja tapi lu Iya. kan? Yang zaman gue nganggur terus emak gue tuh setiap pagi kayak Kalau lu udah denger emak lu bangun lu kayak iya bangun jadi nggak? dari sampai saking parahnya nih. Kalau gue pagi-pagi gue denger suara pintu emak gue jegrek, gue tuh langsung gitu. Karena gue males dari dulu udah seringan diteriakin pagi-pagi. Kalau orang tua gue nggak pernah ganggu gue tidur. Saya bersyukur banget gue. Dia tuh kalau di rumah dimanja banget. Iya. Sampai sekarang gue udah punya anak. Gue masih kayak misalnya contoh nih, gue bangun nih kan bangun. Kalian tuh kan bangunnya pagi banget ya. Jam 6, jam 7 tuh anak udah bangun. Dengan gue kan baru sahur ya, cepet lah mata gue. Dan nyokap bokap gue tuh udah seger nih, udah bugar lagi kan. Gue bilang gue titip, "Ma ya please banget ya, ngantuk banget." Gue tidur, gue titipin anak gue tidur. Ntar anak gue udah kelar makan, udah kelar mandi. Baru urusin. Baru udah kelar mandi. Nah, tadi gue tidurnya di kamar nyokap gue, misalnya gue tidur di bawah. Ntar anak gue sini yang manjat badan gue. Maksudnya mau gue harus gue tetein kan biar dia tidur. Ya udah, kayak maksudnya gue bersyukur banget gue masih dibantu, bener-bener dibantu segitunya. Iya. Bener-bener nggak ganggu gue tidur. Karena lu anak pertama. Gue rasa juga lu nggak ada tuh ngerasain yang kayak Tapi beli mama ini dulu, minyak di warung. Lagi tidur dibangunin, ganti lega kan? Gak pernah lu? Gak pernah. iya Kalau gue bangun atau kalau gue lagi kalau dia lagi di luar mungkin ditelepon, Epi lagi di mana? Di luar nih, misalnya di Superindo sama Desti. Oh ya udah mama nitip ikan ini gitu. Tapi nggak ada Bim. Dia lagi di rumah. Pi tolong beliin itu dong. Ke Alfa depannya ya nggak ada. Karena ya gimana ya sebenarnya. Karena menurut gue lu tuh anak tunggal. Orang tua lu emang sayang banget sama lo. Ya, alhamdulillah. Tapi nih anak ya, dulu ya sumpah, dia tuh dikekang, tapi kalau ngebohong jauh mulu aja. Gue nggak bohong. Ini jam hari ini nih ya, misalnya kita mager masuk kelas, itu tuh dia biasanya yang mengusulkan. Astagfirullahaladzim. Iya, ini beneran. Dia mengusulkan gini, kita ke Bandung aja yuk. Sedangkan gue itu maghrib udah harus di rumah. Iya, Bayangin bayangin segila apa kita berangkat misalnya jam 9, jam 10-an berangkat ke Bandung, tapi maghrib harus udah di sini. Iya, maghrib harus di sini. Jadi ke Bandungnya cuma ke PVJ doang, yang ke Bandung. Itu sih guys, udah guys.
closing Kalau aja. kalian suka video ini, Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu untuk support dari kalian ke kita. Sarangi. Oke, see you next video. Bye. Bye. Gimana?